barakati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, berlimpah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan untuk akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Dan insyaallah kesuksesan dunia akhirat yaitu dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka kita raih dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kesuksesan di akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka raihlah dengan ilmu. Oleh karena itu kita berikhtiar untuk senantiasa mencari ilmu ya, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang Rasulullah doa ya di setiap paginya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana doa kita ingin mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk hari ini kita akan membahas lanjutan ya dari apa yang sudah kita bahas, yaitu prahara padang mahsyar. Nah, kemarin sebelumnya sudah ya. Sekarang tentang kondisi orang mukmin pada hari kiamat itu seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita berikhtiar ya untuk seperti yang digambarkan dalam buku ini, bagaimana kondisi orang-orang mukmin nanti pada hari kiamat. Nah, ada mereka yang punya cahaya khusus ya, punya cahaya khusus pada hari kiamat, yaitu golongan seperti apa saja ya yang punya cahaya khusus itu. Yang pertama adalah mereka yang rutin memperpanjang cahaya saat wudhu ya. Nah, golongan ini diberi 6 balasan, kan sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah ya, yang senantiasa menjaga wudhu, senantiasa menyempurnakan wudhu. Nah, ketika batal wudhu lagi menyempurnakan wudhu, sholat sunat syukur wudhu, jadi senantiasa menjaga wudhu ya. Nah, ini pahalanya adalah mereka akan punya cahaya khusus ya, akan diberi 6 balasan bagi mereka yang senantiasa menjaga wudhu dan menyempurnakan wudhu. Yang pertama balasannya adalah mereka datang dalam keadaan bercahaya karena sisa-sisa wudhu. Nah, di sini hadisnya ya dari Abi Hurairah, tablughul hilyah, hiasan orang mukmin. Tablughul hilyatu minal mu'min, hiasan orang mukmin itu haitsu yablughul wudu, seperti yang dicapai wudu. Nah, kemudian orang yang senantiasa menjaga wudhu dan menyempurnakan wudhu juga, mereka akan mendatangi telaga Nabi ya, dan Nabi sudah terlebih dahulu datang, dan Nabi sangat mengetahui ya ciri-ciri mereka. Nah, di sini saya langsung saja pada yang pokoknya, nah karena pada panjangnya hadis-hadisnya, bahwa Rasulullah ara'aita law anna rajulan, jadi Rasulullah tahu ya. Nah, di sini kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik ya Rasulullah, faqala ara'aita law anna rajulan lahu khail. Nah, jadi dengan banyaknya jutaan mukmin gitu ya yang ada gitu ya, tetapi Rasulullah tahu, beliau mengibaratkan bahwa anna rajulan, kalau seseorang lahu khail, mempunyai kuda ya, ghurran muhajjalah, baina dhahri khail buhmin ala ya'rifu khailah, qalu bala ya Rasulullah, qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu wa ana furatuhum alal haud. Bahwasanya intinya bahwa Rasulullah mengenali umatnya ya, yang belum ada, padahal belum ada. Wahai Rasulullah, tahukah kamu seandainya seorang memiliki kuda putih di tengah kawan kuda hitam, bukankah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, betul wahai Rasulullah. Nah, beliau bersabda, mereka akan datang dengan bercahaya karena wudhu, dan aku akan mendahului mereka di telaga. Nah, seperti itu ya. Kemudian hiasan mukmin mencapai bagian yang terkena wudhu, jadi akan bercahaya ya bagian-bagian yang terkena wudhu.
Nah, di sini tadi ya sama hadisnya, tublagul hilyah minal mu'min haitsu yablugul wudu. Hiasan orang mukmin mencapai seperti yang dicapai wudu. Kemudian yang keempat adalah kelima, keenam, mereka tidak sama seperti yang lain. Jadi yang senantiasa menjaga wudhu, yang senantiasa menyempurnakan wudhu itu akan ada keistimewaan. Buku catatan amal mereka diterima dengan tangan kanan dan keturunan mereka berjalan di hadapan mereka. Subhanallah ya. Jadi keturunannya sepaket berkumpul di surga gitu ya. Jadi keturunannya berjalan di hadapan mereka. Hadisnya ini ya. Hadisnya sangat panjang. Nah, ini sangat panjang. Intinya adalah Rasulullah SAW ini bahwa mereka itu umatku bercahaya karena wudhu. Mereka tidak sama seperti yang lain. Aku mengenali mereka diberi kitab dengan tangan kanan. Aku mengenali mereka, keturunan mereka berjalan di hadapan mereka. Nah, ini subhanallah ya, bahwa keistimewaannya hum ghurrun muhajjalun, mereka bercahaya min atharil wudu, dari bekas wudu ya. Laisa ahadun kadzalika ghairahum, tidak ada yang lain seperti yang kayak gitu ya. Wa arifuhum annahum yu'tuna kutubuhum, dan aku tahu mereka itu mendapatkan kitab catatan amal mereka itu biaimanihim, dengan tangan kanannya. Wa arifuhum yas'abaina aidihim zurriyatuhum, dan aku tahu para zurriyah ya, keturunannya itu berjalan di hadapan mereka. Nah, betapa indahnya keistimewaan ini, dan ini yang sulit ya kita, apalagi kita yang beraktivitas gitu ya, untuk senantiasa menjaga wudhu, menyempurnakan wudhu gitu ya. Tapi ini balasannya luar biasa, ada 6 balasan bagi mereka yang senantiasa menjaga dan menyempurnakan wudhu ya. Sebagaimana Bilal bin Rabah sudah mendahului, walaupun masih di dunia, tetapi terompahnya sudah di surga gitu ya, karena senantiasa menjaga wudhu, dan beliau senantiasa melaksanakan sholat sunnah syukrul wudhu ya, 2 rakaat. Gampang sekali diucapkan ya, tetapi dalam keseharian begitu sulit kita untuk mengimplementasikannya gitu ya. Nah, kemudian mereka, bagaimana keadaan orang mukmin? Nah, orang yang panjang umur ya, mereka yang sampai usia senja. Nah, mereka yang tua dalam keadaan muslim sampai usia senja. Nah, golongan ini memiliki cahaya pada hari kiamat. Ini juga nanti pada hari kiamat akan memiliki cahaya. Nah, diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, asyaibu, uban itu nurun, uban itu adalah cahaya, fi wajhil muslim, di wajah orang muslim. Faman sya'a, barang siapa yang berkehendak, falyantif, maka hendaklah mencabut nurahu, cahayanya. Jadi kalau ada uban itu nggak boleh dicabut-cabut ya. Di sini bahwa uban itu adalah cahaya di wajah orang muslim. Barang siapa yang berkehendak, silahkan mencabut cahayanya. Nah, di sini ya diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, Rasulullah SAW bersabda, man syaba syaibah fil Islam, barang siapa yang tumbuh satu uban di kepalanya, kanat lahu nuron yaumal qiyamah, uban itu akan menjadi cahaya untuknya nanti di hari kiamat. Jadi dengan satu uban akan dicatat ya satu kebaikan dan diangkat 1 derajat. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, asyaibu nurul mu'min, uban itu cahayanya orang mukmin. La yashibu rajulun syaibah fil Islam, tidaklah seorang tumbuh satu uban di kepalanya dalam keadaan Islam, illa kanat lahu bikulli syaibah hasanah wa rafa'a bihi darajah, melainkan akan mendapatkan 1 kebaikan untuk 1 uban dan diangkat derajatnya 1 derajat. Jadi jangan panik ya ketika ada uban itu adalah akan menjadi cahaya kita nanti yaumil qiyamah. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka yang memiliki keistimewaan berupa leher panjang. Nah, nanti di hari kiamat ya. Nah, tadi apakah kita memilih bercahaya dengan menjaga wudhu, apakah kita tadi ya tidak cabut uban ya, karena uban itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Dan bahkan mereka yang meninggal dalam usia senja ya akan bercahaya gitu ya. Nah, di sini yang kedua adalah mereka yang memiliki keistimewaan berupa leher panjang.
Nah, jadi nanti para muazin akan datang pada hari kiamat dengan keistimewaan berupa leher yang panjang di hadapan seluruh makhluk. Semakin tinggi mereka mengumandangkan seruan kebenaran ya azan di dunia, maka semakin tinggi juga leher mereka di hari pembalasan nanti ya. Balasan diberikan seperti jenis amal. Nah, di sini hadisnya ya dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-muazzanun, para muazzin itu atwalun nas, manusia yang paling panjang, a'naqon, lehernya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, tidak sampai di situ, bahkan manusia, jin, dan apapun yang mendengar suara azan, seorang muazzin akan bersaksi untuknya. Nah, semuanya akan bersaksi ya, bahwa di sini ada salah satu hadis, ini aroka, aku lihat, aku lihat, tuhibbul gonam, kamu menyukai kambing, wal badiyah, dan perkampungan. Faidza kuntu fi ghanamika, karena itu ketika kau tengah mengembala kambing, aubadiyatika ya, atau berada di perkampunganmu, fa'azanta bis shalah, kemudian kumandangkan azan sholat, farfa sautak, maka keraskan suaramu, azanmu, binida, dengan panggilan, fa'innahu, karena sesungguhnya la yasma'u, tidaklah mendengar ya, mada sautil muazzin, sejauh suara muazzin, jinnun, didengar oleh jin, wala insun, dan juga didengar oleh manusia, wala syai'un, pokoknya apapun mendengar, illa, kecuali syahidalahu yaumal qiyamah, akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Oh, nggak ada ya Bun? Masya Allah. Iya, nggak ada suaranya Bun. Siap. Udah dari tadi? Ya, kira-kira 3 menitan lah. Oh ya Allah. Salah. Siap. Gimana, ada ya? Aduh, mohon maaf ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi sampai sini ya. Sudah ada? Layarnya belum muncul, Bu. Sudah, sekarang udah muncul. Layar udah. Tadi sampai muazin bukan?
Iya, lagi menceritakan Iya, Bilal. Baiklah. sampai muazin. Sampai di uban sini tadi. ya sampai muazin ya, kita lanjut. Nah, di sini tadi ada salah satu hadis bahwa intinya ketika azan itu ya, maka ketika sepanjang suara muazin terdengar ya, baik itu oleh jin, manusia atau sesuatu apapun, nanti semuanya akan menjadi saksi ya untuk muazin itu di hari kiamat. Nah, itulah salah satu keistimewaan para muazin. Nah, akan berleher panjang dan akan banyak saksi ya tentang keimanan mereka dan keistimewaan mereka di hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya adalah ada orang mukmin yang berada di bawah naungan arasy ya. Yang ini udah sering dibahas ya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arasy Allah ya. Pada hari tidak ada naungan karena matahari hanya 1 mil ya, hanya dekat sekali dengan manusia ya. Nah, ini ada 7 golongan, diantaranya ya ini yang pertama adalah sab'atun, ada 7 yudilluhum Allah fi dhillihi, yudilluhumullah fi dhillihi. Allah memberikan naungan ya, dengan naungannya yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Al imamul adil, imam yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang senantiasa tumbuh ya untuk selama masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, dan laki-laki atau seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling cinta karena Allah. Ijtama alaih, mereka berkumpul keduanya karena Allah. Wa tafarraqu alaih, berpisah karena Allah. Wa rajulun talabathu imra'ah dzatu mansab wa jamal, dan seseorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang punya kedudukan dan punya cantik ya, punya kedudukan dan sangat cantik. Faqala, tetapi laki-laki itu berkata, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Wa rajulun, dan seseorang tasaddaqa, yang bersedekah, akhfa, sembunyi ya, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tidak tahu tangan kirinya, matunfiqu yaminuhu, berinfak dengan tangan kanannya. Warajulun, dan seseorang yang zakarallah, mengingat Allah khalian, sendirian, fafadat ainahu, maka bercucuran air matanya. Nah, ini 7 golongan, mudah-mudahan kita berikhtiar untuk masuk di salah satunya ya. Kalau diberikan amanah menjadi pemimpin, kita adil, mudah-mudahan masa muda kita juga dipakai untuk beribadah. Kemudian hati senantiasa terpaut dengan masjid. Kemudian kita ya saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian tadi ya pada saat ini sangat sulit sekali ya, ada laki-laki yang digoda dengan punya jabatan dan kecantikan ya. Sangat sulit sekali di zaman ini melihat laki-laki yang ketika digoda menjawabnya aku takut sama Allah gitu ya. Kemudian kita juga berupaya untuk berikhtiar merahasiakan apa yang kita sedekahkan ya, tidak diketahui oleh tangan kanan orang yang kita juga berikhtiar untuk senantiasa mengingat Allah ketika kita sendirian sampai kita menangis ya, berlinang air mata. Nah, mudah-mudahan di antara 7 golongan ini kita pun bisa berikhtiar untuk masuk ya ke beberapa atau keseluruhannya. Kemudian yang ke-8 adalah ini akan mendapatkan perlindungan dikasih ya, tadi judulnya itu apa, berada di bawah naungan arasy Allah ya. Nah, di bawah naungan arasy sehingga tidak kepanasan, tidak kehausan gitu ya. Yang ke-8 adalah orang yang memberi tangguh pembayaran hutang. Orang yang tidak mampu, misalnya kita memberi tangguhan, misalnya biarin misalnya untuk 1 tahun ya, pinjam misalnya, harusnya misalnya hanya beberapa bulan, atau bahkan kita membebaskan hutangnya. Nah, ini juga akan mendapatkan perlindungan. Hadisnya diantaranya, man andoro mu'siron awado'a anhu azallahullah fi zillihi. Man andoro, barang siapa yang memberi tangguhan ya, pembayaran hutang, mu'siron, kepada orang yang kesulitan, awado'a anhu ya, ataupun membebaskan hutangnya, adallahullah fi dhillih, Allah akan memberikan naungan di bawah naungan arasnya.
Nah, jadi kita harus berbahagia misalnya kalau ada yang menghutang sama kita misalnya, kemudian diberikan tangguhan ya, kemudian atau bahkan kita membebaskannya, maka pahalanya itu luar biasa ya, karena ini kan begitu sulit untuk diimplementasikan ya, kita berlapang seperti ini. Kemudian yang kesembilan adalah mereka yang saling mencintai karena keagungan Allah tadi ya, bahwa nanti orang yang bersahabat dalam kebaikan ya, Rasulullah bersabda, innallaha yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat Allah bertanya, ainal mutahabbuna bijalali, ya, mana orang-orang yang saling mencintai bijalali ya, karena keluhuranku ya, karena keagunganku, al yaum, Allah nanya gitu ya, mana cina orang-orang yang saling mencintai karena keluhuranku, al yaum, pada hari ini, uzilluhum, aku akan naungi mereka, fi zilli, dalam naunganku, yauma la zilla illa zilli, pada hari tidak ada naungan selain naunganku. Ini ya, nah ini misalkan mudah-mudahan ini yang saling bersahabat, saling dalam kebaikan gitu ya, bareng mengikuti kajian misalnya, bareng dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah gitu ya, misalnya banyak sekali ya, misalnya ada komunitas sedekah, misalnya ada komunitas apa gitu ya. Nah ini al mutahabbuna bijalali, pokoknya orang yang saling mencintai karena Allah gitu ya, melakukan berbagai ketaatan, saling menasehati karena Allah. Nah nanti Allah akan memberikan perlindungan di mana orang-orang tidak akan mendapatkan perlindungan. Kemudian ada juga golongan orang mukmin yang dipersilahkan memilih bidadari seperti yang kehendaki di hadapan seluruh makhluk. Ya, jadi nah ini ya, nanti dipersilahkan memilih bidadari, kalau perempuan bidadara ya, seperti yang dikehendaki ya, misalnya di hadapan seluruh makhluk. Nah ini orang yang menahan amarah, nah orang al-kadiminal ghaid, orang yang menahan amarah padahal ia bisa melampiaskan gitu ya. Jadi misalnya bukan yang lemah nih, maksudnya dia itu menahan amarah padahal bisa sebetulnya melampiaskan gitu. Nah ini Allah akan memberinya pahala besar ya, dan balasan mulia nanti di hari pembalasan, yaitu dipersilahkan memilih bidadari yang dia kehendaki. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan bidadara ya. Nah ini Rasulullah bersabda dari Mu'adz bin Jabal, man kazoma ghaidon, barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa qadirun, padahal dia mampu, ala ayyun fidahu, untuk melampiaskannya, da'ahullah, Allah memanggilnya, da'ahullah azza wa jalla ala ru'usil khalaik, Allah memanggilnya pada hari kiamat ya, yaumul qiyamah, di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirahullah minal huril ain masya'a, dipersilahkan memilih bidadari yang ia mau. Jadi disuruh memilih bidadari, subhanallah. Kemudian golongan yang aman pada hari ketakutan terbesar adalah siapa? Syuhada dan para wali rahman, para wali Allah ya. Nah bahwa ini nanti kelompok yang terhindar ya, merasa aman. Jadi kelompok yang merasa aman pada hari waktu itu ya, adanya hari kiamat, ketakutan terbesar seluruh manusia, tapi ada golongan yang merasa aman, yaitu syuhada dan para wali Allah ya. Hadisnya dari Miqdam ya, Rasulullah bersabda bahwa li syahid, orang yang mati syahid, indallah, di sisi Allah, situ khisalin, ada 6 balasan di sisi Allah ya. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah, dosanya diampuni sejak kali awal di itu, kayak di apa, daf'ah itu digali di kuburan teh. Jadi dosanya diampuni sejak dimakamkan gitu ya. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah, dosanya diampuni sejak kali awal. Wa yaromak adahu, dia bisa melihat ya, tempat nanti itu surga nih, ini kamu nanti akan mendapatkan surga seperti ini, melihat ya, makadahu, tempat terakhirnya, minal jannah, dari surga. Wa yujaru min azabil qabri, kemudian terlindung dari siksa kubur, karena kan selain kelompok ini akan mendapatkan juga kan siksa kubur gitu ya.
Di antaranya orang-orang banyaknya yang sudah dibahas tentang penyebab siksa kubur. Wa ya'manu minal fazail akbar. Kemudian dia akan aman dari ketakutan terbesar ya di hari kiamat. Wa yudau ala ro'si tajul waqar. Kemudian akan diberikan mahkota ya, ketenangan diletakkan di atas kepalanya. Al yakut, satu mutiaranya itu minha khairun minad dunya. Jadi al yakut mutiaranya yang dipakai di taj itu tadi ya, di mahkota tadi, khairun lebih baik minad dunya wa mafiha. Jadi satu mutiara yang dia pakai nih, yang dipakai para syuhada itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju isnatain, dia akan dinikahkan dengan isnataini wa sab'ina zaujah minal huril ain, akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yusyafa'u, dan akan bisa memberikan syafaat fi sab'ina min aqaribihi, 70 kerabatnya. Subhanallah ya, para syuhada itu sangat luar biasa, diampuni, tempat surganya diperlihatkan, terlindung dari siksa kubur, merasa aman dari ketakutan terbesar, dikasih mahkota ketenangan ya di kepalanya, kemudian dinikahkan dengan 72 bidadari. Kemudian akan mampu memberikan syafaat untuk 70 kerabatnya. Misalnya kerabatnya masuk neraka ya, dia akan mampu misalnya untuk memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Kemudian sama ini juga ya, bahwa yang masuk menjaga perbatasan sehari lebih baik daripada saum setahun. Maksudnya perbatasan itu ya, wilayah misalnya. Dan barang siapa meninggal saat menjaga perbatasan di jalan Allah akan terhindar dari ketakutan terbesar, rezeki dan bau surga sampai kepadanya, dan pahala orang yang menjaga perbatasan diberlakukan untuknya hingga dibangkitkan oleh Allah. Ini tentang ribat ya, yang kayak tentara atau para itu yang menjaga perbatasan wilayah ya. Nah, jadi tidak saja dikasih keistimewaan di hari kiamat ya, tetapi subhanallah sekali gitu ya, luka ya, warnanya akan seperti warna za'faron, baunya akan seperti kasturi ya, dan pasti akan mendapatkan surganya Allah. Nah, ini bahwa man qatala fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, min rajulin muslim, yaitu seorang muslim, maka di sini ya, Allah di sini berperang di jalan Allah meskipun hanya sesaat misalnya, maka surga wajib baginya. Barang siapa yang terluka oleh musuh di jalan Allah, atau karena terluka bukan karena musuh, luka itu datang pada hari kiamat dengan darah yang sangat deras mencucur, warnanya warna za'faron, dan baunya bau kasturi. Ini sangat luar biasa sekali golongan yang aman ketakutannya di hari kiamat, yaitu juga para wali Allah ya, selain para syuhada, para wali Allah yang beriman dan bertakwa. Nah, di sini dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran ya, mereka itu tidak ada rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Ibnu Katsir memberikan penafsiran bahwa maksudnya apa gitu ya. Maksudnya Allah berfirman para walinya adalah mereka itu yang beriman dan bertakwa. Karena itu siapapun, pokoknya jadi wali itu jangan dianggap wali seperti gimana ya. Wali itu siapapun yang bertakwa, berarti ia adalah seorang wali. Ia tidak akan ada rasa takut, maksudnya tidak akan menghadapi huru hara nanti di hari akhir, dan juga tidak akan sedih karena meninggalkan dunia. Nah, di sini Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dari kalangan salaf menjelaskan bahwa para wali Allah itu adalah siapa? Mereka yang teringat kepada Allah saat mengerti ya, di sini hadisnya bahwa siapa sih wali Allah itu gitu ya, yang akan mendapatkan perlindungan itu. Qala rajulun, seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man aulia Allah, siapa yang disebut dengan wali Allah itu? Qala, beliau menjawab, alladzina idza ra'au, orang-orang yang teringat kepada Allah, alladzina idza ra'au zakarallahu ta'ala, orang-orang yang teringat kepada Allah ketika mengerti.
Nah, di sini ya banyak juga hadis-hadis ayat-ayatnya ya, bahwa wali itu seperti ini digambarkan, innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahsunuhumul faza' al akbar wa tatalaqahumul al malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Nah, jadi Syekh Sa'di menjelaskan bahwa firman Allah, barang siapa orang-orang yang sudah ada mereka ketetapan yang baik dari kami, yaitu orang-orang yang telah ditetapkan sebagai orang berbahagia dalam ilmu Allah, dalam Lauhul Mahfuz. Seperti itu juga kemudahan yang diberikan kepada mereka ya untuk berbuat amal soleh di dunia. Mereka itu dijauhkan dari neraka, mereka tidak masuk ke neraka, tidak dekat dengan neraka, mereka jauh dari neraka, mereka tidak mendengar suara api neraka sedikit pun. Juga mereka tidak melihat wujudnya, mereka itu kekal menikmati apa yang diinginkan mereka, baik makanan, minuman, istri, pemandangan yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga dan terlintas di benak mereka, itu semua terus berlaku bagi mereka dan semakin lama semakin indah. Nah, intinya ini ya para wali ini, nah tadi ya orang-orang yang Allah akan berikan perlindungan dari hal-hal yang menakutkan. Jadi intinya mudah-mudahan kita semua juga ya berikhtiar. Nah, ini digambarkan gitu ya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaan dan keluhuranku sungguh aku tidak menyatukan dua rasa aman dan dua rasa takut untuk hambaku. Jika ia tidak takut kepadaku di dunia, aku akan membuatnya takut di hari ini. Aku kumpulkan hamba-hambaku, jika ia takut padaku di dunia, aku akan memberinya rasa aman. Pada hari kiamat, aku mengumpulkan hamba-hambaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takut ya sejak di dunia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia, supaya nanti Allah memberikan rasa aman pada hari kiamat. Kemudian mereka yang terakhir ini tanggung ya, mereka yang berada di atas mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat. Nah, siapa mereka yang berada di atas mimbar cahaya pada hari kiamat? Mereka yang berbuat adil dalam menentukan keputusan, adil terhadap keluarga, adil terhadap siapapun. Pada hari kiamat mereka akan menempati mimbar-mimbar cahaya. Nih, subhanallah ya, berada di sebelah kanan Allah ya, berada di sebelah kanan Ar-Rahman. Nah, ini hadisnya ini ya, innal muqsitin, sesungguhnya orang yang berbuat adil, indallah di sisi Allah, ala manabir, berada di atas mimbar-mimbar min nurin, yang mimbar-mimbar dari cahaya, an yaminir rahman, berada di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla ya, subhanallah sekali. Wakil ta yadaihi yaminun, dan kedua tangannya ya, kedua tangannya adalah berkah. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka yang adil dalam menentukan keputusan, wa ahlihim, adil terhadap keluarga, wa mawalu, dan adil terhadap apapun yang mereka urus. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan seperti ini juga ya. Ketika diberikan amanah apapun, adil ya, tidak zalim, adil terhadap keputusan, adil di keluarga, adil ketika dikasih amanah apapun. Golongan yang diberikan kemudahan di balik kesulitan hari kiamat. Nah, ini juga barang siapa, nah inilah ya terakhir tanggung. Man nafasa, barang siapa yang memberikan kemudahan ya, min mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Nah, barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan orang mukmin di dunia, Allah akan lapangkan nanti di akhirat gitu ya. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan untuk orang yang mendapatkan kesulitan ya, dikasih kelonggaran, pembayaran hutang, dibebaskan hutang tadi ya, Allah memberinya kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan dimudahkan di dunia pun di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib ya, satarahullah fid dunya wal akhirah. Nah, jadi jangan mau nyari-nyari kesalahan orang, tapi ini mah tuh barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian barang siapa yang nah ini yang ini ya, maka Allah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang Allah nanti akan memberikan perlindungan
senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah itu pasti nolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ini yang senantiasa kita lakukan juga. Man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Pasti Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyna. Barang siapa yang berkumpul suatu kaum di rumah Allah ya, baca kitab Allah seayat dua ayat, tadarasunahu, dipelajari makna dan lain sebagainya ya. Nah, illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti Allah akan menurunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi kasih sayang, wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan terus berada di dekatnya ya, wa zakarahumullah fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Nah, jadi barang siapa yang lamban amalnya, lamban pula nasabnya. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita semua semakin semangat untuk melakukan berbagai kebaikan untuk menghadapi huru-hara hari kiamat ya. Di sini judulnya para hara padang mahsyar. Saya tidak jelaskan sebelumnya karena sering dibahas gitu ya. Pada kesempatan kali ini ada kelompok-kelompok muslim yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikhtiar dengan penuh kesungguhan masuk di antara kelompok-kelompok itu supaya kita diberikan rasa aman nanti ya pada hari kiamat dengan ikhtiar ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja untuk tazkirah hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bunda Lia. Terima kasih kepada Bunda Dr. Haja Pente yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkannya. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna ladzi yanfa'una.